Welcome to our channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Halo Kare Amici, selamat sore para sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Chen Xian. Gimana kabar kalian semua? Sudah memasuki bulan Ramadan ya, yang sudah berjalan 2 minggu. Lalu memasuki masa Prapaskah bagi umat Kristiani. Lalu memasuki masa Cengbeng bagi suku Tionghoa. Kebetulan di video sebelumnya suamiku membahas mengenai Cengbeng, baru saja memasuki video pertama. Kalau saya hari ini mau membahas tentang pantang dan puasa. Nah, banyak hal mengenai pantang dan puasa dan banyak pula yang mengartikannya berbeda-beda. Kalau puasa ada yang memang betul-betul berpuasa, tidak makan, tidak minum dari sejak waktu subuh sampai maghrib. Nah, sambil menahan hawa nafsu dan menahan semua kebiasaan-kebiasaan yang memang mungkin selama ini kurang bermanfaat atau membuang waktu. Itu digantikan dengan banyak beribadah, banyak bersodakoh, bersedekah ya kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Begitu pula dengan pantang. Saya rasa sama di semua agama, semua orang juga pernah melakukan ini. Gitu. Mungkin dengan pantang apa yang selama ini kita gemari gitu. Misalnya kita biasa gemar nonton ke bioskop, demen makan di luar gitu ya, senang makan di luar. Kita gantikan, kita sisihkan bagian itu, hasil pantang kita, hasil puasa kita, sisihkan entah itu berapa jumlahnya untuk orang yang membutuhkan. Kalau saya lebih menyoroti masalah pantang dan puasa itu lebih ke menahan diri gitu ya. Nah, apa yang kita tahan yaitu emosi, marah, nafsu makan, hal-hal yang memang biasanya tidak bermanfaat, dan lalu berintrospeksi lebih ke sana ya. Menurut saya 3 momen sekaligus yang luar biasa, bulan suci Ramadan, masa Prapaskah, lalu Cengbeng itu bukan satu kebetulan berada dalam satu momen yang hampir berdekatan ya, bersamaan. Kita diingatkan untuk lebih introspeksi, mawas diri, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tadi seperti saya bahas, dengan pantang berpuasa mengurangi kegemaran-kegemaran kita dengan menahan nafsu. Misalnya nafsu makan, hobi-hobi kita, berjalan-jalan, menonton, makan di luar, kita sisihkan. Nah, kalau saya lebih mengartikannya seperti itu. Apa sih sebenarnya yang kita sisihkan, dan apa juga yang kita bagikan, dan siapa yang harus kita bagikan? Kalau saya lebih cenderung kepada orang-orang yang memang membutuhkan, entah itu saudara, sahabat, hadataulan, ataupun orang-orang yang bahkan tidak kita kenal, kita jumpai di jalan, kita bagikan itu. Dari hasil yang kita sisihkan, hasil berpantang berpuasa, kita bagikan kepada mereka. Mungkin bagi kita ada satu momen khusus, hanya itu entah itu sebulan atau berapa saat, hanya menahan untuk beberapa saat. Tapi bagi mereka itu adalah suatu hal yang luar biasa, suatu sukacita yang luar biasa. Kalau kita hanya menahan misalnya sebulan atau beberapa saat, kita membagikan itu menjadi sukacita bagi mereka yang mereka mungkin jarang untuk mendapatkannya gitu. Kalau saya sih lebih senang melakukan itu ketika momen-momen itu datang gitu. Jadi lebih terasa suasananya ya gitu. Walaupun saya maaf bukan muslim, tapi saya itu setiap bulan suci Ramadan datang itu selalu ada suatu sukacita tersendiri gitu, penuh haru gitu. Kayaknya benar-benar disebut bulan suci Ramadan itu betul gitu. Jadi makanya saya dan suami itu seringkali suka ada ide-ide gitu.
apa nih yang kita mau adakan di bulan suci Ramadan ini gitu. Salah satunya yang sedang kita jalankan dari sejak tanggal 1 atau awal bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini adalah ketika saya dalam usaha saya dan suami kami mencoba untuk meramaikan gitu dengan berbagi secara tidak langsung, memberikan apresiasi kepada para pelanggan kami berupa hadiah-hadiah kecil dari apa yang mereka sudah berikan untuk kami. Maksudnya mereka berbelanja ke toko kami, melakukan jasa salon gitu ya. Nah, jadi kita memberikan hadiah kecil lah sehingga bisa memberikan sukacita gitu untuk mereka gitu. Saya juga dengan suami berinisiatif untuk membagikan sekedar nasi bungkus atau nasi kotak gitu kepada memang saudara-saudara kita yang mungkin tidak punya tempat tinggal, kehujanan, kepanasan setiap hari gitu di jalanan gitu. Nah, kita temui, kita berikan sedikit penganan itu untuk mereka untuk sedikit mengisi perut mereka yang kosong. Nah, kegiatan-kegiatan itu sebenarnya bukan kita lakukan saja di bulan suci Ramadan atau Prapaskah atau misalnya Cengbeng gitu, bukan seperti itu. Jadi tapi ini menjadi satu bulan contoh gitu, merupakan momen contoh ya. Jadi maksudnya untuk 11 bulan lainnya di luar masa Prapaskah, masa Cengbeng dan masa bulan Ramadan gitu ya, kita juga hendaknya melakukan hal yang sama dengan porsi yang sama gitu. Jadi dalam hal pantang puasa lakukanlah setiap hari gitu. Tidak harus dengan berpantang berpuasa untuk hal-hal makanan saja, tapi yang lebih bersifat duniawi. Kita kalau punya kelebihan gitu ya, jangan terus kita menambah keinginan kita, tapi hendaklah kita sisihkan gitu. Cukuplah 1-2 kebutuhan kita terpenuhi, 1-2 keinginan kita terpenuhi, sisanya kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Saya dan suami mempunyai tradisi 1 tahun itu ada Prapaskah, lalu untuk masa Paskah ya, untuk bulan suci Ramadan, Imlek dan Natal dan Tahun Baru biasanya kita melakukan sedikit donasi dengan apa yang kita, misalnya dengan donasi sedikit uang, pakaian layak pakai, obat-obatan, mainan buat anak-anak misalnya, dan juga kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau memang tidak bisa menyumbang, menyantun, kita juga bisa mengkoordinasi melalui teman-teman kita, sahabat, handai taulan untuk mengumpulkan semua itu dan kemudian diberikan kepada yang membutuhkan. Seperti itu. Itu semua adalah hasil dari pantang dan puasa tadi dengan menyisihkan apa yang kita bisa berikan. Nah, dengan pantang puasa kan kita mengerem ya, menahan gitu. Nah, itu hasil menahan itu, hasil mengerem itu kita bisa wujudkan dalam bentuk perhatian, kasih sayang kepada orang-orang, baik secara imaterial ataupun ya tentu saja secara material, seperti itu. Sebenarnya memberi itu tidak harus dalam bentuk barang, bisa juga dalam bentuk perhatian, kasih sayang, kunjungan-kunjungan kepada orang-orang itu. Biasanya ada orang yang memang merasa kebutuhannya sudah terpenuhi, mungkin ada sedikit 1-2 keinginan bolehlah untuk dipenuhi gitu. Tapi jangan lupa, jangan terus memenuhi keinginan kita gitu. Ingat, masih banyak di orang-orang sekitar kita yang memang membutuhkan kehadiran kita, uluran tangan kita. Ya, seperti saya katakan, bulan suci Ramadan, masa Prapaskah ini sangat terasa lah gitu ya. Memang momennya sangat pas gitu untuk mengingatkan kita gitu, untuk lebih banyak berbagi gitu. Bulan yang sangat baik menurut saya gitu ya. Jadi jangan
lelah-lelah, jangan merasa letih untuk selalu berbagi dan berbagi gitu ya. Ada orang yang seperti saya bilang tadi, merasa kebutuhan sudah terpenuhi, dia ada sedikit 1-2 keinginan, lalu ya tak apa untuk memenuhi itu. Tapi kemudian ada orang yang memang kebutuhan sudah terpenuhi, lalu keinginannya juga, tapi terus menerus gitu. Istilahnya apa? Berusaha menambah keinginannya. Itu tidak salah, tetapi tetap jangan lupa untuk menahan keinginan itu. Nah, ada bagian yang harus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Sebenarnya dengan kondisi kita saat ini yang mungkin tidak bisa memberikan langsung sesuatu dari dompet atau kantong kita, saya pikir membuat YouTube ini adalah satu hal yang paling tepat, salah satu cara untuk memang menyalurkan keinginan kami untuk berbagi dengan sahabat semua, dengan sesama yang membutuhkan, seperti itu. Jadi sempat ragu tempo hari untuk membuat YouTube ini yang memang sebenarnya sudah ada keinginan 3 atau 5 tahun yang lalu ya gitu. Tapi kemudian kami akhirnya membuat YouTube ini merasa terpanggil karena keinginan kami yang menggebu-gebu untuk berbagi itu gitu. Apa salahnya kita membuat YouTube channel gitu, selain membagikan cerita yang memang istilahnya kita lihat, kita dengar, kita alami gitu. Kita juga bisa berbagi gitu ya. Jadi ada YouTube yang memfasilitasi. Mudah-mudahan para sahabat semua Karya Amici bisa terus mendukung dan menemani kami dalam berkreasi dan membuat video ini. Dukungan kalian, cinta kalian, kasih sayang kalian membuat kami terus ada dan kami bersemangat untuk terus membuat video ini hingga tercapailah keinginan kita semua, nazar kita semua untuk benar-benar berbagi untuk sesama, untuk semua tanpa memandang bulu dan warna kulit. Kami yakin dan percaya juga bahwa video kami akan terus menebar kebaikan dan memberikan manfaat dan akan terus menemani para sahabat semua Karya Amici dalam menjalani hari demi hari. Bersemangatlah, mari kita terus melangkah, mari kita terus berkarya. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang dikerjakan dengan niat yang baik dan tulus, dengan energi positif, maka akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Para sahabat semua Karya Amici, dengan dukungan kalian yang luar biasa, YouTube channel kami akan mencapai subscriber 1 juta dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Mari kita bersemangat, bantu kami untuk bisa mencapai subscriber 1 juta atau 1 juta follower. Mungkin kedepannya para sahabat atau Karya Amici bisa berdonasi melalui YouTube channel kami dengan cara sawer yang mungkin para sahabat atau Karya Amici semua mengetahui itu. Kami akan menepati janji kami untuk membagikan, menyisihkan dari apa yang kami dapat dari YouTube untuk sahabat Hana Taula dan keluarga yang memang betul-betul membutuhkan. Sekali lagi terima kasih para sahabat Karya Amici yang selalu setia menonton video kami. Jangan lupa untuk terus menonton, like, dan juga menyebarkan video kami. Dengan menyebarkan video kami berarti menyebarkan kebaikan, menyebarkan cinta, menyebarkan sukacita, menyebarkan pengetahuan, sehingga banyak orang yang di luar sana merasa kehadiran kami sangat berarti tengah-tengah kalian. Kami juga tidak menutup diri untuk menerima saran, kritik dari para sahabat Karya Amici semua. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Karya Amici.